Udah tahu, sudah lewat tapi kayaknya. Udah lewat. Bisa mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sore ini kita akan mereview jurnal yang berjudul Mevlana Jalaluddin Rumi and Mindfulness atau Jalaluddin Rumi dan Mindfulness. Jurnal ini ditulis oleh Grady M. Mirada. Ia adalah seorang departemen psikologi di Universitas di Copenhagen. Jurnalnya terbit di Religion and Health Journal tahun 2012, jurnal volume 51, dan doanya bisa dilihat di PPT ya. Rumi and Mindfulness. Nah, jurnal ini itu di latar belakangi oleh sang penulis yang pada 25 tahun terakhir ya, 2012 dulu, itu peran agama dan spiritualitas itu sangat tinggi dalam di dalam psikologi. Khususnya ya terapi-terapi psikologi modern. Yang mendasari peneliti untuk menulis ini ialah neuroscience yang telah menunjukkan bahwa sebuah keyakinan dan emosi akan mempengaruhi otak dan tubuh. Yang mana itu mendorong minat lebih dalam pada dampak agama dan spiritualitas kesehatan mental. Nah, secara khusus peneliti di sini menawarkan sebuah alternatif dari Masnawi Rumi yang kaya akan kesadaran dan introspeksinya. Pendekatannya juga tidak hanya memfokuskan pada diri dan keberhasilan duniawi, serta ajaran tentang introspeksi dan hubungan dengan sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri. Itu memiliki kesamaan dengan mindfulness yang berbasis Buddhisme. Kan mindfulness basic terapi atau mindfulness dari segi terapi ya. Mindfulness sendiri itu di penulisan ini berasal dari Buddhis. Yang memperkenalkan itu ya Kabat-Zinn namanya. Kabat-Zinn ini memiliki teknik yaitu Mindfulness Based Stress and Reduction atau MBSR. Yang mana terapinya telah digunakan secara luas untuk mengatasi berbagai masalah psikologis, masalah somatik, dan interpersonal lainnya. Nah, kunci dari mindfulness ini ialah tidak menilai atau non-judgmental. Yaitu kita menerima, bersabar, dan memiliki pikiran pemula atau pikiran basic ya namanya. Dan kepercayaan pada intuisi dan tidak berusaha keras untuk melepaskannya. Mindfulness ini tidak berorientasi pada pencapaian tujuan tertentu. Nah, ajaran Rumi melalui puisinya itu menunjukkan prinsip yang serupa dengan ajaran-ajaran mindfulness ini, ya kunci-kunci mindfulness ini. Dan akhirnya ajaran ini bisa menjadi alternatif yang relevan untuk terapi mindfulness berbasis Islam atau budaya. Nah, prinsip mindfulness in Rumi psikologi. Rumi psikologi itu kayak pemikiran-pemikiran Rumi ya. Jadi prinsip-prinsip mindfulness di dalam pemikiran-pemikiran Rumi di dalam jurnal ini ada 5, yaitu accepting the present moment atau menerima momen saat ini, dan unlearning and looking at the world with the mind atau melepaskan dan melihat dunia dengan pikiran baru. Enggak. Ya, Mam. Kipas buah. Yang ketiga ada centering atau memusatkan perhatian. Yang keempat ada attunement of body and mind atau penyelarasan tubuh dan pikiran. Dan yang kelima ada flow and letting go atau mengalir dan melepaskan. Yang pertama accepting the present moment atau menerima momen saat ini. Di dalam Masnawi Rumi itu ada satu kutipan yang mengisahkan tentang menghadapi kesedihan dan rasa sakit. Yang mana dikutip baitnya itu seperti ini bunyinya ya. Penyembuhan untuk rasa sakit ada dalam rasa sakit itu sendiri. Baik dan buruk bercampur. Jika kamu tidak memiliki keduanya, kamu bukan bagian dari kami. Ketika salah satu dari kami tersesat atau tidak ada di sini, dia pasti berada di dalam diri kami. Nah, dalam kutipan ini atau Masnawi ini, Rumi itu mengajarkan kita tentang pentingnya menerima penderitaan
sebagai bagian dari hidup, mirip dengan konsep mindfulness yang tadi ya, yang mendorong penerimaan dan pengalaman negatif. Jadi penerimaan seperti itu tuh ya diterima apa adanya tanpa kita labeli kayak gitulah. kalau di sini kan penyembuhan untuk rasa sakit itu ada dalam diri kamu sendiri. Jadi itu pendekatan pengalaman atau penerimaan pada saat ini itu ada dalam dirimu sendiri. Nah, cara menghadapi dirinya itu ya melalui merangkul penderitaan ini, bukan lari dari penderitaan ini. Yang kedua ada unlearning and looking at the world with mind, atau melepaskan dan melihat with a new mind, dengan pikiran baru ya. Nah, dicontohkan dalam jurnal ini adalah kisah dari Mullah Nasruddin. Mullah Nasruddin itu jika dalam toko Rumi seperti apa? Seperti Abu Nawas sih. Dia itu tokoh seorang sufi tapi tokoh jenaka seperti itu. Jika kita ringkas itu Nasruddin ini kehilangan kuncinya. Dan teman Nasruddin melihat Nasruddin mencari-cari kuncinya. Nah, teman Nasruddin ini tanya, "Ya Mullah, biarkan aku membantu, kamu perlu bantuan untuk jalan pulang." "Tidak temanku, aku telah kehilangan kunci rumahku di sini. Turunlah di tangan dan lututmu dan bantulah aku mencarinya." Pada saat itu teman Nasruddin itu membantu mencarinya. Teman Mullah ini membantu untuk mencari. Ketika dia membantu, dia tidak menemukan sama sekali. Mullah pun tidak menemukan kuncinya. Lalu temannya pun kembali bertanya, "Mullah, aku sudah mencari di mana-mana dalam jarak 30 kaki. Apakah kamu yakin kuncimu hilang di sini?" "Tidak, sepertinya aku pikir aku kehilangan sekitar 1 blok jauhnya dari sini, di sana." Nah, akhirnya si teman Mullah ini memaki. Lalu bertanya, "Kenapa kita membuang waktu di sini?" Nah, Mullah menjawab, "Ya, cahaya di sini lebih indah." Nah, dalam cerita ini kan kita diingatkan bahwa mencari solusi dalam konteks itu dalam konteks yang salah dapat membatasi pemahaman kita. Dengan menerima kenyataan dan membuka pikiran, itu kita dapat menemukan kreativitas dan keindahan baru di luar ide-ide konvensional kita. Jadi seperti kita kalau hanya membatasi pikiran kita tentang jika aku melakukan A maka dampaknya juga maka dampaknya B. Jika kita hanya membatasi seperti itu, ya kita tidak bisa mengolah pikiran kita. Jadi dari cerita ini itu dalam mindfulness itu kita juga diajari dengan mengolah pikiran-pikiran liar, gampang gitu. Pikiran-pikiran liar yang ya out of the box lah gampang. Pikiran out of the box itu nggak boleh kita batasi atau kita tolak mentah-mentah gitu. Berarti nggak boleh mikir gini. Jadi kita terima aja kalau kita berpikiran seperti itu. Lalu yang ketiga ada decentering atau memusatkan perhatian. Nah, pemusatan ini itu penting untuk mengalihkan perhatian kita dari diri sendiri ke orang lain. Yang mana membangun itu mengurangi fokus pada ego dan mengembangkan kesadaran yang lebih luas. Nah, mengalihkan perhatian dari diri sendiri itu maksudnya ketika kamu mikir tadi ya, kamu itu menolak pemikiran orang lain. Jadi kayak penolakan pikiran dari luar itu. Itu pengalihan perhatian, pemusatan perhatian. Jika kamu memusatkan ke perhatian lain, berarti kamu menerima pemikiran-pemikiran orang lain. Nah, seperti di baitnya Rumi ini ya. Pikiranmu seperti pengemudi unta, dan kamu adalah unta. Ia mengarahkanmu ke segala arah di bawah kendalinya yang pahit. Nah, jadi pikiranmu itu nanti yang akan mengemudimu. Di sini kan dijelaskan bahwa kamu atau kita ini adalah unta. Sedangkan pikiran kita adalah pengemudinya. Nah, ketika kita ya nurut sama pengemudi kita terus ya kendalinya itu ada suatu ketika kendalinya itu terasa pahit gitu. Nah,
Di sini gambarannya itu pikiran sebagai pengemudi dan ini mengingatkan bahwa perjalanan spiritual melibatkan perjuangan melawan nafsu atau aspek-aspek diri yang terikat pada ego. Nah, Atonement of Body and Mind itu penyelarasan pemikiran tubuh dan pikiran ya. Nah, di sini ada ada yang unik lah. Di jurnal itu menerangkan tentang meditasi, meditasi dalam hal bernafas. Nah, dalam Masnawi bunyinya gini, bernafaslah ke dalam diriku, tutup pintu bahasa dan buka jendela cinta. Bulan tidak akan menggunakan pintu, hanya jendela. Nah, yang dimaksud ini kan praktek apa? Meditasi itu berarti ya butuh yang namanya salah satunya butuh yang namanya bernapas itu. Nah, sedangkan pemerhatian kita ketika bernapas itu meningkatkan kesejahteraan mental dan pengurangan stres. Yang mana itu juga memiliki aspek spiritual yang menghubungkan keterbatasan dan kebebasan kita. Lalu yang kedua, yang penyelarasan tubuh dan pikiran, ada yang namanya mengatur tubuh dan pikiran melalui musik dan tari. Jika kita membahas Rumi, kita tidak akan jauh dengan tari sema atau tari sufi. Jadi di sini juga dijelaskan tentang mengatur tubuh dan pikiran dengan musik dan tari. Ada baitnya Rumi, bunyinya ya ini. Sebuah putaran rahasia dalam diri kita membuat alam semesta berputar. Kepala tidak menjadari kaki dan kaki tidak menjadari kepala. Keduanya tidak peduli, mereka terus berputar. Nah, dalam praktik sema itu, musik itu kayak pengalaman, puisi ini menggambarkan pengalaman transendental, di mana tubuh, pikiran kita, dan alam semesta berputar dalam harmoni, yang mana mencerminkan penghapusan ego dan pencarian kesatuan dan dengan yang ilahi, pencarian kesatuan dengan sang ilahi. Ya, gerakan-gerakan berputar sang darwis ini membantu mereka mencapai kesadaran spiritual yang lebih tinggi, yang mana menyatukan langit dan bumi. Lalu yang terakhir, prinsipnya ada flow and letting go, atau mengalir dan melepaskan. Flow di sini menggambarkan keadaannya sedang tenggelam dalam aktivitas hingga waktu, sadaran diri, dan kesulitan menghilang. Hal ini sejalan dengan ajaran Rumi tentang pelepasan ego dan keterikatan duniawi. Sini ada ya puisinya ya sedikit panjang, yang mana melepaskan kekhawatiranmu dan jadilah sepenuhnya jernih seperti permukaan cermin yang tidak mengandung bayangan. Nah, sini berarti kan ketika kita kita diminta untuk melepaskan kekhawatiran ini ya. Yang untuk tenggelam dalam kekhawatiran. Maksudnya bukan larut dalam kekhawatiran, ya kita merasakan akan diri kita sedang khawatir. Ya kita tenggelam di dalamnya. Nah, ketika ya tenggelam di dalamnya itu jadilah sepenuhnya jernih, maka kita akan jernih. Kejernihan itu seperti permukaan cermin yang tidak mengandung bayangan. Nah, dilanjutkan, ketika kosong dari bentuk, semua bentuk terkandung di dalamnya. Tidak ada wajah akan malu untuk begitu jernih. Ini adalah cinta, terbang menuju langit rahasia, menyebabkan rasa tabir jatuh setiap saat. Pertama, melepaskan kehidupan, akhirnya melangkah tanpa akhir. Memandang dunia ini sebagai tak terlihat dan mengabaikan apa yang tampak bagi diri sendiri. Nah, kayak kiasan-kiasan ini kan itu merupakan bentuk dari cinta sejati ketika kita telah lepas dari perasaan kekhawatiran tadi, ketika kita terasa seperti permukaan cermin yang tidak mengandung bayangan. Hal-hal seperti ini ya hal-hal yang akan membuat kita merasa tidak bisa mengimajinasikan dalam dunia materi. Ya ini adalah salah satu pengalaman akan
ketenggalaman kita tadi ya, ketenggalaman akan ketertarikan atau pelepasan ego dan ketertarikan duniawi. Nah, sampai di ujung, jadi dapat disimpulkan bahwa jurnal ini itu menyoroti ketertarikan antara terapi mindfulness dengan psikologi barat dan ajaran sufi dari Rumi. Konsep-konsep spiritual seperti mindfulness dalam prinsip Rumi tadi ya, dapat diadaptasi untuk terapi modern tanpa adanya ikatan tradisi agama tertentu. Pendapat penulis di sini adalah ajaran Rumi ini bisa relevan dalam bentuk terapi, namun integritas spiritualnya sering terbatas karena banyak profesional kesehatan mental yang tidak terlatih dalam isu-isu agama. Terutama ya untuk pasien-pasien muslim. Hal ini itu bisa diterapkan di sini. Karena tapi penulis di sini merasa ya orang-orang profesional dalam hal kesehatan mental itu kurang terlatih dari segi-segi agama. Nah, mungkin seperti itu review jurnal kita untuk kali ini ya. Nanti kita kembali lagi pada review jurnal selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya itu apa? Siapa lagi?